8 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari lereng Gunung Pulu Sarawung. Curah hujan tinggi di Jakarta mengakibatkan banjir di sejumlah pemukiman dan ruas jalan di Jakarta. Banjir ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah DKI Jakarta. Apa penyebabnya dan langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi banjir? Saksikan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, hujan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir ini menyebabkan banjir di sejumlah titik. Baik itu menerjang permukiman warga dan juga menggenangi sejumlah ruas jalan. Hal ini pun memantik tanya, sebenarnya apa yang menjadi penyebab banjir? Apakah memang karena curah hujan yang tinggi semata ataukah ada masalah dalam penanganan banjir? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya Windy Wellington ya. Dan bersama saya Vena Kintan, pemirsa, selain pembahasan soal banjir, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai. Apa kabar Indonesia Malam selengkapnya? Pemirsa, hujan yang melanda Jakarta beberapa hari ini menyebabkan 2 rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, 2 longsor hingga mengalami kerusakan parah. Cuaca ekstrim yang terus melanda kota Jakarta beberapa hari ini membuat 2 rumah di Jalan Muhammad Kahfi 2, Gang Johar, Jagakarsa, Jakarta Selatan longsor Kamis malam kemarin. Kerusakan parah terlihat jelas pada beberapa bagian rumah hingga pemilik rumah harus memindahkan barang-barang berharga miliknya. Salah satu anak pemilik rumah mengatakan sebelum terjadi longsor tanah di sekitar rumah sempat amblas di sore hari dan kemudian disusul longsor di malam harinya. Akibat curah hujan yang lebat, Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan Jakarta Selatan tergenang air mencapai 40 cm. Arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan yang cukup panjang. Kondisi lalu lintas di 2 arah ini mengalami kemacetan panjang pada pagi hari saat aktivitas pekerja berangkat ke kantor masing-masing dan terganggu adanya genangan air setinggi 40 cm. Selain buruknya saluran air di Jalan Ciledug Raya, derasnya air hujan menyebabkan Kali Pesanggerahan meluap. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi nyaris lumpuh dan tersendat di kedua arahnya. Akibat banjir yang kembali menggenangi ruas jalan dan Mogot Cengkareng Jakarta Barat, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Hingga Jumat pagi, pemirsa, banjir masih menggenangi ruas jalan dan Mogot dari arah Pesing menuju Kalideres. Kondisi kian buruk karena banyaknya pengendara mencoba mencari jalan alternatif untuk menghindari banjir. Meski sempat surut, namun air kembali naik setelah diguyur hujan sejak pagi tadi. Ketinggian air pun mencapai 60 cm. Angin kencang dan hujan deras yang mengguyur di area jembatan Suramadu membuat pengendara motor menepi. Selain itu, nelayan balik arah ke darat karena digoncang angin dan ombak. Beginilah pemirsa kondisi kawasan Suramadu saat diterjang angin kencang dan hujan deras. Sejumlah kendaraan roda 2 dari arah Bangkalan terpaksa berhenti dan menepi di jalur roda 2 ini. Pasalnya, hembusan angin kencang di jembatan penghubung Surabaya Madura itu membuat sepeda motor pengendara oleng. Sementara bagi para pemotor lain yang belum masuk jembatan, mereka memilih berteduh di bawah jembatan flyover yang tepat berada di pintu masuk jembatan. Selain itu, kencangnya angin dan ombak besar di wilayah Suramadu membuat para nelayan terpaksa kembali ke darat. Menurut penuturan nelayan, angin kencang dan ombak besar terjadi sudah 1 pekan. Bahkan para nelayan lainnya takut melaut.
Pihak BPBD Bangkalan pun menghimbau agar masyarakat tetap waspada menghadapi cuaca buruk yang masih berlangsung hingga saat ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. 8 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari lereng Gunung Bulu Saraung. Pemirsa, beginilah proses evakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Jenazah korban yang sebelumnya telah diposisikan pada titik yang aman lalu dievakuasi menggunakan sistem hoist atau pengangkatan secara vertikal ke atas pesawat helikopter milik Angkatan Udara. Proses evakuasi jenazah dilakukan dengan mengerahkan 2 unit helikopter jenis Karakal milik Basarnas dan TNI Angkatan Udara di lereng Gunung Bulu Saraung. Ke-8 jenazah korban selanjutnya dibawa ke Lanut Hasanuddin, lalu selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna proses identifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono di kampung halamannya di Sulawesi Utara. Jenazah Florencia Lolita Wibisono tiba di Bandara Samratulangi Manado pukul 13.45 WITA menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Jenazah disambut isak tangis kerabat dan teman saat tiba di ruang kargo kedatangan Bandara Internasional. Rencananya jenazah Florencia langsung disemayamkan di Kelurahan Taler dan selanjutnya akan dimakamkan di Desa Rano Merut, Kabupaten Minahasa pada Sabtu besok. Florencia merupakan satu dari 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Hujan deras yang mengguyur Makassar berujung tragis. Seorang bocah berusia 10 tahun tewas setelah terjatuh dan terseret arus air di saluran air di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, inilah rekaman video amatir warga di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Suasana panik, pemirsa, terlihat saat seorang anak meminta tolong setelah temannya terjatuh dan terseret arus air dalam saluran air tertutup yang sempit. Petugas BPBD bersama Damkar Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung berupaya membuka penutup saluran air. Petugas melakukan penyisiran di dalam gorong-gorong dengan kondisi saluran sempit dan arus air yang masih mengalir. Setelah melakukan pencarian selama beberapa jam, petugas akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan beberapa meter dari titik awal terjatuh. Korban diketahui bernama Jais, bocah berusia 10 tahun. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Tiga warga tertimpa reruntuhan bangunan saat melakukan perbaikan masjid di Kampung Bojong, Desa Kaduagung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa runtuhnya bangunan masjid ini terjadi saat warga tengah bergotong royong melakukan perbaikan. Saat perbaikan berlangsung, tiba-tiba bagian bangunan yang sedang diperbaiki ambruk dan menimpa 3 orang warga yang berada di lokasi. 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka yang cukup serius, sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tim rescue dari Damkar, BPBD, dan Basarnas langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi serta memastikan tidak ada korban lain. Sementara aparat kepolisian masih melakukan pendataan serta penyelidikan terkait penyebab pasti ambruknya bangunan masjid tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah nonaktif Sudewo. Penggeledahan dilakukan di rumah dinas Bupati Pati yang berada di belakang pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain rumah dinas, penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Bupati Pati nonaktif serta ruang kerja Ketua Tim Penggerak PKK Pati nonaktif. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 9:30 pagi hingga sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Dari penggeledahan selama hampir 6 jam, KPK membawa 2 koper dan 1 dus yang diduga berisi barang bukti terkait kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa dengan tarif ratusan juta rupiah. Sebelumnya, Bupati Pati nonaktif Sudewo terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Minggu malam kemarin. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Sudewo dan 3 kepala desa sebagai tersangka. Hujan deras yang turun di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sejak Kamis malam hingga Jumat pagi mengakibatkan debit air sungai Ciliwung meningkat. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, hujan deras yang turun di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sejak Kamis malam hingga Jumat pagi mengakibatkan debit air sungai Ciliwung meningkat. Status bendung Katulampa hingga kini berada di level siaga 3. Jumat siang bendung Katulampa sempat menyentuh angka 110 cm, namun ketinggian air tersebut tidak bertahan lama karena hujan mulai mereda. Saat ini bendung Katulampa masih berada di level siaga 3, namun kondisi belum bisa dipastikan tergantung dari curah hujan di hulu sungai. Untuk memberikan peringatan dini, petugas bendung Katulampa terus melaporkan kondisi air sungai Ciliwung ke sejumlah dinas terkait di wilayah Jakarta. Ratusan rumah di Pondok Karya, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm. Tugas gabungan dari TNI Polri, pemadam kebakaran, serta BPBD dengan menggunakan perahu karet menyisir permukiman untuk mengevakuasi warga. Dari pantauan udara, nampak ratusan rumah di Komplek Polri Pondok Karya, Jakarta Selatan masih terdampak banjir. Para petugas gabungan melakukan evakuasi warga menggunakan perahu karet. Sudah 2 hari pemukiman ini terendam banjir akibat hujan deras dan luapan Kali Krukut. Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan banjir saat ini berangsur surut. Sebelumnya ketinggian air mencapai 80 cm, namun kini telah turun menjadi 50 cm. Sejumlah perahu karet disiagakan untuk membantu warga yang ingin keluar dari rumah. Hanya saja banyak warga yang enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Dan pemirsa, untuk mengetahui kabar terkini dari sejumlah ruas jalan di Jakarta, sudah bergabung rekan-rekan kami, ada Hafsa Syafira di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat, dan Syahda Yustiza yang berada di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Kita sapa terlebih dahulu Hafsa di Dan Mogot, silakan Hafsa. Ya, Widi dan juga pemirsa, situasi terkini di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat ini genangan sudah mulai berangsur surut begitu. Di sini kami akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Adapun memang pemantauan kami terkini pemirsa bahwa memang genangan ini berada di angka 10 cm, yang mana sebelumnya ini berada di angka sekitar 20 cm. Dan terkait lalu lintas, kalau dari pantauan kami ini juga lalu lintas kendaraan masih dapat melintas secara perlahan. Terkhusus ini melewati di bagian ruas kanan jalan dikarenakan dominan genangan ini berada di bagian ruas kiri Jalan Daan Mogot, yang mana ini merupakan Jalan Daan Mogot yang berasal dari Grogol Petamburan menuju ke arah Cengkareng ataupun Kalideres. Selain daripada itu juga dari pemantauan kami, meskipun genangan sudah berangsur surut, namun petugas setempat ini masih terus melakukan pemompaan air atau penyedotan air, yang mana ini air genangan ini akan disedot atau dipindahkan begitu ke kali yang berada di sebelah Jalan Daan Mogot, yang mana ini merupakan kali Mukefart. Dan selain daripada itu juga terkait lalu lintas yang sudah berangsur normal, kemudian genangan yang juga berangsur surut, ini tidak ada kepadatan yang signifikan yang terjadi. Meskipun demikian,
Jalan Daan Mogot ini memang sudah mengalami banjir dari kemarin, namun hingga kini belum ada penutupan jalan yang signifikan. Tapi para masyarakat ini sudah mulai beralih arus begitu, sehingga memang kepadatan ini sudah mulai meminimalisir dan juga tidak ada kemacetan yang terjadi di sekitaran Jalan Daan Mogot. Selain daripada itu juga yang tidak kalah penting terkait bis Transjakarta, yang mana hingga kini masih belum dapat beroperasi terkhusus di wilayah Jalan Daan Mogot itu sendiri. Selain daripada itu juga masyarakat dihimbau untuk terus berhati-hati untuk melewati Jalan Daan Mogot itu sendiri. Kembali kepada Anda. Baik, dari Jakarta Barat kita menuju ke Kebonpala, Jakarta Timur. Ada Syahda di sana. Syahda, bagaimana kondisi di Kebonpala? Baik, selamat malam Vena, Windy dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya saat ini saya sedang berada di area permukiman Kebonpala yang bertempat di Kampung Melayu atau Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Memang untuk kondisi terkini masih banjir, di mana kami mendapatkan informasi bahwasannya ketinggian air di posisi 130 cm. Namun kini update-nya adalah pada malam hari ini sekitar pukul 18.17 waktu Indonesia Barat. Di sini ada tiang pengukur kedalaman air dan pantauannya memang untuk ketinggian air sudah berangsur surut, di mana ketinggian air posisi depan ini sudah mencapai kiranya 60 cm. Namun ketinggian air di permukiman yang agak dalam ini masih mencapai 100 cm, dan memang perbedaan ketinggian air ini terjadi akibat perbedaan kontur tanah. Nah memang meskipun demikian Vena, Windy dan juga pemirsa, meskipun genangan air cukup tinggi, mayoritas warga yang berada di Kebonpala ini masih memilih untuk tidak beranjak ke pengungsian dan mereka masih memilih untuk tetap bertahan. Nah kami juga di sini masih melihat berbagai banyak bantuan yang memang ada di sini, mulai dari relawan, kemudian juga kepolisian masih terus memantau bagaimana kondisi warga yang masih membutuhkan bantuan dari mereka. Sementara update-nya demikian dari Kebonpala. Baik, terima kasih Syahda Yustiza dan juga Hafsa Safira mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, akibat banjir yang kembali menggenangi ruas Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Hingga Jumat pagi, banjir masih menggenangi ruas Jalan Daan Mogot. Dari arah Pesing menuju Kalideres, kondisi kian buruk karena banyaknya pengendara mencoba mencari jalan alternatif guna menghindari banjir. Meski sempat surut, namun air kembali naik setelah diguyur hujan sejak pagi tadi. Ketinggian air pun mencapai 60 cm. Pemirsa, pesawat ATR 42500 yang berangkat dari Yogyakarta ke Makassar mengalami kecelakaan fatal. Pesawat dengan manifest berjumlah 10 orang itu jatuh di area Gunung Bulu, Saraung, Sulawesi Selatan. Apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat yang dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu? Selengkapnya dalam Ulas Utas, fakta tragis jatuhnya pesawat ATR 42500. Insiden kecelakaan pesawat kembali mengguncang dunia penerbangan tanah air di awal tahun 2026. Pesawat ATR 42500 yang terbang dengan register PKTHT itu dilaporkan jatuh di area Gunung Bulu, Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Lokasi tersebut berjarak sekitar 26,49 km dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat berangkat dari Yogyakarta ke Makassar pada pagi pukul 8:08 waktu Indonesia bagian Barat.
Selang beberapa jam, petugas Air Traffic Control atau ATC area Makassar mendeteksi pesawat mengalami masalah karena tidak berada pada jalur pendaratan yang seharusnya. Pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center atau MATSC mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu runway 21, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Pukul 12.23, ATC mengidentifikasi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya dan memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat, serta menyampaikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Kemudian komunikasi antara ATC dan pesawat terputus atau lost contact, dan ATC segera mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai prosedur. Pesawat ATR 42500 yang jatuh adalah milik Indonesia Air Transport atau IAT yang dicharter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk melakukan surveillance atau pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Pengawasan dari udara dengan mencharter pesawat dari IAT merupakan aktivitas rutin KKP. Kita memang punya air surveillance. Nah, air surveillance itu kita kerjasama dengan IAT. Jadi selalu kita gunakan untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Jadi laut kita berbatasan dengan laut tetangga, sehingga kita selalu akan melakukan itu, tapi tidak terbatas. Hampir di seluruh WP kita melakukan pengawasan. Pesawat berangkat dengan manifest berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari KKP. Puing-puing pesawat ditemukan berserakan di sekitar Gunung Bulu Sarau. Kondisi medan yang terjal dan berkabut menjadi kendala pencarian korban. Jadi ini sebenarnya sebaran pesawat. Ada kursi, ada tangga, kemudian ekor ketemu di sini. Jadi memungkinkan pada saat impact di sini memang ekor, kemudian korban ada yang ditemukan di sini dan yang ada di bawah. Lantas apa yang menjadi penyebab kecelakaan fatal tersebut? Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kondisi cuaca saat itu di bandara keberangkatan dan tujuan dinilai masih memenuhi syarat operasional. Namun, terdapat awan tebal di sejumlah wilayah yang diwaspadai, khususnya pada fase pendekatan pendaratan. Dari citra satelit Himawari, kami pantau dari beberapa waktu, itu kondisi langit berawan dengan suhu puncak awan minus 41 hingga 21 derajat Celcius di sekitar lokasi kejadian. Jadi di bandaranya visibility-nya baik, ya tidak ada gangguan signifikan sehingga bisa untuk pendaratan. Tapi approach-nya nanti yang akan mempengaruhi. Bagaimana dengan standar keselamatan penerbangan? Apakah tak ada alat untuk mendeteksi tanda bahaya yang ada di pesawat dan berfungsi optimal saat di udara? Ini sebabnya yang harus betul-betul kita urai. Kemudian apakah di pesawat ini tidak punya alat untuk bisa melihat ini gunung, ini bukan? Diperjelas juga, setahu saya Pak, antara visual dan tidak visual itu alat itu sudah ada di pesawat itu. Di sini pesawat harusnya tadi ke poin Araja, tapi dia terlewat, diminta untuk menuju poin Openg. Ternyata juga pesawatnya tidak menuju ke poin Openg, tapi di situ keburu pesawatnya sudah crash. Apakah di pesawat ada alat peringatan untuk gunung? Ada namanya TOS, Pak. Jadi kalau pesawat mendekati gunung, alat itu akan bekerja. Dan apakah alat itu bekerja apa tidak? Jawabannya ada di black box. Pada hari kelima operasi pencarian tim SAR berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 di tebing sedalam 150 meter dari puncak Balasarau. Temuan ini dinilai menjadi kunci untuk membuka tabir penyebab terjadinya kecelakaan. Data yang ada itu diunduh, kemudian kalau flight data recorder tentunya harus dianalisis dengan komputer ya, dilihat grafiknya,
berbagai parameter dalam sistem pesawat tersebut. Tapi penyelidikan KNKT tidak hanya pada black box tersebut. KNKT juga akan memeriksa buku logbook perawatan pesawat, kemudian juga riwayat kesehatan pilot, kesehatan kopilot, dan juga kegiatan pilot dan co-pilot beberapa hari menjelang penerbangan terakhir tersebut. Dalam konteks keselamatan, peristiwa jatuhnya pesawat di Gunung Bulu Saraung mengingatkan kita akan pentingnya prosedur ketat dalam industri penerbangan. Standar keselamatan dirgantara harus terus diperketat demi mencegah musibah yang berakibat fatal dan berujung duka. Pemirsa, hujan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa hari ini mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Lantas bagaimana dengan perakiraan cuaca ke depan? Kami akan hadirkan bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Persoalan banjir Jakarta belum juga tuntas. Mengawali tahun 2026, Jakarta diguyur hujan lebat. Akibatnya, sejumlah pemukiman penduduk maupun sejumlah ruas jalan pun terendam banjir. Berdasarkan keterangan dari BPBD DKI Jakarta, ada 80 RT di Jakarta yang terdampak banjir dan 23 ruas jalan. Kemacetan pun tidak dapat dihindarkan. Kejadian banjir menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta mengalami kemacetan. Gubernur DKI Jakarta pun turun langsung ke lapangan meninjau tempat-tempat yang terdampak banjir. Saya sudah memerintahkan untuk perpanjangan modifikasi cuaca. Jadi operasi modifikasi cuaca ini yang seharusnya selesai tanggal 23 ini akan kita perpanjang sampai dengan tanggal 27. Kenapa diperpanjang? Saya tidak mau terulang kembali bahwa kita tidak persiapkan untuk itu. Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya nggak apa-apa, tapi ini secara langsung seperti hari ini harusnya modifikasinya hanya 1 kali. Saya langsung perintahkan 2-3 kali, kalau perlu sampai 3 kali. Sampai kapankah persoalan banjir ini menjadi pekerjaan rumah dan apa penyebabnya? Apakah cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, volume kendaraan atau sistem drainasenya, atau kesadaran masyarakat yang harus dibangun? Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta tentu ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jakarta. Lantas apa saja yang menjadi penanganannya dan apakah curah hujan tinggi ini masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Kami akan langsung menyapa di sebelah saya sudah ada Yayat Supriyatna yang merupakan pengamat tata kota. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga ingin langsung menyapa Profesor Muslimuddin yang merupakan pakar hidrodinamika dari ITB. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam, Windy, apa kabar? Baik, tentunya kita juga ingin menyapa perwakilan dari BMKG yaitu PLT Deputi Meteorologi BMKG bersama Pak Andri Ramdhani. Selamat malam Mas Andri. Selamat malam, Dewan. Selamat malam, Mas baik. Windy. Tentunya ini curah hujan yang tinggi menjadi perhatian khusus Mas Andri, terutama terjadi di Jakarta. Apakah memang ada catatan selama perakiraan cuaca ini telah terjadi ataupun telah diprediksi sebelumnya? Betul Mas Windy, bahwasannya kami sebelumnya sudah memprediksikan hal ini
dari rilis yang kami sampaikan hari Senin ya tanggal 20 Januari yang lalu kami sampaikan bahwa secara dominan Pulau Jawa, kemudian juga Bali hingga Nusa Tenggara di pekan ini akan mengalami intensifikasi atau intensitas curah hujan. Ada peningkatan curah hujan. Kami melihat dinamika atmosfer terkini. Waktu hari Minggu memang indikasinya menguat. Nah, penyebabnya apa? Karena pertama mungkin ya kita perlu sadari bersama bahwa di bulan Januari ini adalah puncak musim hujan, khususnya wilayah Jabodetabek, ya hingga nanti mungkin dasarian 1 Februari dari secara klimatologisnya. Lalu ada faktor cuaca dinamika atmosfer ya. Pertama adalah menguatnya monsun Asia, ya artinya monsun yang membawa lembab udara basah yang dari Asia yang mendorong itu. Kemudian juga ada penguatan yang penyertanya yaitu cold surge ya, ataupun bisa kita katakan karena ini cross equatorial jadi chance ya, cross equatorial northerly surge. Nah, ini juga memperkuat peluang terbentuknya awan-awan hujan. Lalu juga ada dinamika atmosfer lainnya yang bersamaan aktif dan ada juga gangguan atmosfer di selatan berupa bibit siklon. Nah, kumpulan tadi memang wajar tumbuh di musim-musim hujan aktif dan ini yang eskalasinya karena tadi berbarengan sehingga kita lihat beberapa hari terakhir hujan sangat-sangat ekstrim. Jadi catatan kami di Jakarta ya atau Jabodetabek hujan rata-rata di atas 150 mm dan tertinggi adalah di 189 mm. Kemudian juga waktu beberapa hari yang lalu juga sempat menyentuh 200 mm per hari. Jadi memang di atas ambang hujan kategori ekstrim yaitu 150 mm per hari. Nah, artinya memang ini sesuai dengan yang apa kami prediksikan, lalu juga ini akan terus berlanjut sehingga nanti berakhirnya fase musim hujan. Walaupun secara berangsur-angsur nanti di Februari, Maret mulai ada penurunan intensitas kembali. Baik. Demikian, Mbak. Baik. Kang Yayat, kalau dari kacamata tata kota sendiri, dengan adanya curah hujan yang tinggi ini, apakah memang menjadi penyebab utama terjadinya banjir? Itu banjir itu bukan satu faktor, tapi faktor lainnya. Memang hujan sangat besar pengaruhnya. Sekarang kan tadi dikatakan oleh Mas Andri, bahwa hujan ekstrim tuh makin lama makin sering. Dan kita menyaksikan dalam sebulan ini kita 3 kali loh ngalamin. Iya. Ya, artinya setiap minggu kebanjiran, setiap minggu kebanjiran, setiap minggu kebanjiran. Nah, pertanyaannya sebetulnya kapasitas sistem pengendalian banjir Jakarta sudah maksimal atau belum? Nah, mungkin kalau kita lihat peta seperti ini, kita semua udah tahu lah. Ini kan peta NIDIKU tahun 73 ya, yang terkait master plan pengendalian banjir Jakarta. Rekomendasi dari JICA Jepang dan Jakarta yang terkait tahun 97 dan tahun 2007 itu merekomendasikan kapasitasnya harus ditingkatkan ini maksimal 3 sampai 4 kali pada semua sistem yang terkait dengan ini. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaannya, apa dijalankan atau tidak? Seperti kita tahu waktu membuat sodetan antara Banjir Kanal Barat dan Banjir Timur itu problemnya adalah persoalan pertanahan. Kemudian dulu sebetulnya di master plan tahun 2010 ya, di master plan Jakarta 2010 itu konsep polder dimasukkan, tapi tidak bisa dieksekusi karena kembali pada persoalan pengadaan tanah, pembiayaan. Nah, barusan tadi misalnya Pak Gubernur datang ke Cakung, apa yang disaksikan oleh Pak Gubernur? Terjadi bottleneck pada sungai di Cakung itu, karena biasanya lebar 15-10 meter, ternyata tinggal 2 meter. Ada resistensi sedikit ya, ketika kebutuhan perumahan, urbanisasi, yang semakin membuat wilayah dasnya itu makin lama makin menyempit. Nah, di sini menyebabkan mengapa Jakarta itu dengan kapasitas yang semakin terbatas, intensitas curah hujan makin tinggi, makin berat bebannya. Nah, satu catatan penting yang memang menjadi catatan kita ya, ketika kondisinya sudah seperti ini, kan pertanyaannya menyerah, fatalistis, atau bagaimana? Nah, sekarang kan mohon maaf sekali lagi, kita mengambil langkah yang pragmatis. Sekarang ini menggunakan operasional modifikasi cuaca OMC. Menurut saya OMC ini seperti paracetamol. Dia sementara sifatnya. Karena apa? Kalau tidak ada
upaya misalnya mengurangi ya intensitas curah hujan dengan OMNC, kata teman-teman BMKG itu bisa berkurang 20 atau 30 lah dari tekanan yang terlalu besar. Artinya bisa mereduksi kondisi yang bencana di bawah. Cuman persoalannya sampai kapan kita menyelesaikan masalah ini? Karena selain mekanisme dalam konteks pendaliannya sistemnya tidak membackup, kedua tekanan dari urbanisasi, tekanan dari pemukiman yang makin bertambah dan subsidi yang sudah terjadi. Ditambah kemarin 2 minggu yang lalu, rob juga menjadi salah satu penyebab. Nah, jadi ibaratnya Jakarta ini ketika sistemnya tidak mampu menyelesaikannya, hujan semakin lama semakin ekstrim, yang terjadi kan sekarang apa? Bagaimana kita menyikapinya dengan langkah-langkah kedaruratan. Seperti tadi misalnya Pak Gubernur akan membuat kebijakan work from anywhere, work from home. Itu adalah langkah kedaruratan. Kedua, mitigasinya, misalnya dibuka misalnya jaringan online. Kalau misalnya ada apa-apa, komunikasikan. Nah, di sini kelihatannya yang menjadi catatan kita, langkah kita setiap menghadapi bencana, apakah langkah-langkah kedaruratan terus-menerus? Nah, memang harus dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa tahun 2025, instrumen kebijakan kami belum masuk karena ini disusun oleh PJ Gubernur sebelumnya. Nah, sekarang di tahun 2026, Gubernur menjanjikan ada sekitar 2,6 T atau 2,3 T untuk menyelesaikan masalah banjir. Pertanyaannya, kira-kira di mana instrumen kebijakan itu akan menyentuh? Apakah pada sisi pendekatan strukturnya, artinya waduknya, normalisasinya, kemudian poldernya, atau apa saja, kita belum tahu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan lebih lanjut lah, dari angka 2,3 atau 2,6 triliun itu, perubahan signifikan apa yang kira-kira memberikan satu janji kepada kita bahwa banjir Jakarta memang sulit untuk dihindari, tapi bagaimana mereduksi bencana itu tidak terlalu lama misalnya seperti itu. Prof. Muslim juga melihatnya seperti itu. Apakah memang ada permasalahan ataupun sistem yang bermasalah dalam DAS sehingga kita ingin mengetahui apakah aliran sungai di Jakarta itu memang ada tidak maksimal untuk menampung air? Kalau saya melihat kondisi Jakarta, saya tidak mau membuang air secepatnya ke laut. Baik. Karena di pantai, laut? tepi pantai kita itu sekarang, atau di Jakarta itu, sekarang mengalami land subsidence. Jadi jangan berpikir seperti Pak Yayat tadi, membuang air, drainasinya benar. Nggak begitu cara berpikir ya. Gitu. Nah, kalau tentang curah hujan tadi, ya kan, tanggal 19 sampai tanggal 22, nah, itu tidak besar kok curah hujannya, tidak merah. Saya ada datanya dari BMKG juga. Yang besar itu tanggal 23. Tapi sampai tanggal 22, Windy, kita banjir juga. Si Manggarai naik. Jadi apa yang terjadi? Kita harus paham hidrodinamiknya. Jadi yang terjadi itu adalah si Manggarai ini tersumbat gitu. Si pintu Manggarai, daerah Manggarai itu lebarnya kan cuma sekitar 17 meter, kedalamannya itu 4 meter, 5 meter lah, tinggi air itu kan cuma 500 sampai 900 kayak gitu kan, 4 meter. Jadi kemampuan dia mengalirkan air di situ tuh di bawah 200. Sementara air yang datang dari hulu itu bisa 400-500. Itu dari skemanya Pak Yayat tadi. Mohon maaf Pak, ini bukan skema saya, ini kebijakan pemerintah. Betul, iya. Mohon maaf ya, saya tidak begitu. Saya mengatakan ini instrumen kebijakan disusun oleh pemerintah. Jadi saya tidak sependapat kalau Prof mengatakan ini kebijakan saya. Bukan. Iya, saya nggak bilang juga kebijakan Bapak nggak mampu kok bikin yang gitu. Bukan Pak, Bapak nggak boleh seperti itu. Iya, oke. Kita nggak bisa subjektif seperti itu. Enggak lah. Jadi itu tuh skema mitigasi banjir untuk Jakarta. Itu jadi dibuang ke BKB dan BKT. Nah, air dari hulu 500, mampet di Manggarai. Sekarang pertanyaannya, di pintu Manggarai itu kita perlebar aja gitu kan. Masalahnya kalau kita perlebar, artinya terus kita juga normalisasi, tenggelam Jakarta. Karena nggak mampu mengeluarkan air ke laut. Nah, seperti kita pernah diskusi di sini, saya jelaskan bahwa Teluk Gong itu waktu banjir tahun 2025 Januari
curah hujannya nggak 180, 370 Windy, 370. Nggak banjir Telukong, tapi hari ini tanggulnya bocor. Nah, itu masalahnya kita tidak merawat polder-polder ini gitu. Jadi kalau daerah lowland kita perlakukan daerahnya seperti sebagai polder istilahnya. Jadi sistem tertutup, jadi tanggulnya itu menutup. Kita hanya memompa air hujan yang turun di polder tersebut. Kita pompa, jadi pompanya kecil, tapi tidak hanya itu. Baik. Sebentar. Jadi tidak hanya masalah pompa. Kalau pompanya besar, kita perbesar aja pompanya. Nggak bisa juga. Kalau di dalam polder itu, sistem salurannya itu tidak benar. Jadi kita misalnya pompa di sini besar, tapi salurannya tidak ada, gimana Windy? Jadi salurannya juga harus besar. Nah, itulah kajian hidrodinamika itu yang harus kita kedepankan. Baik. Kita juga, mohon maaf Prof, kita boleh langsung tanyakan bagaimana situasi terkininya. Sudah bergabung bersama kami juga Ciko Hakim yang merupakan juru bicara dari Gubernur Jakarta. Selamat malam Bang Ciko. Malam semuanya, Kang Yayat, apa kabar? Malam Mas Ciko. Bang Ciko, tentunya kami memahami bahwa banjir yang melanda permukiman warga dan juga menggenangi ruas jalan ini menjadi perhatian dari pemerintah provinsi. Namun kami ingin mengetahui seberapa luas dampaknya di Jakarta sendiri, Bang Ciko. Ya, kita bisa memperhatikan apa yang terjadi di Jakarta ini nggak sulit ya, apalagi di era sekarang ya. Dari teman-teman media mainstream, teman-teman netizen, tentunya juga sudah memberikan gambaran-gambaran terkait apa yang terjadi. Jadi setiap orang juga sekarang mengambil gambar. Sekarang kita lihat dalam paket yang ditayangkan oleh TV One misalnya. Jadi ini suatu hal yang kita pahami, suatu hal yang sangat memprihatinkan. Tapi memang kalau kita mau jujur, hari-hari ini kemampuan infrastruktur Jakarta ini memang sudah kurang memadai. Dan Bapak Gubernur Pramono Anung yang tentunya kalau kita harus secara jujur sampaikan, beliau baru menjabat 11 bulan, belum segenap setahun. Artinya dalam waktu yang begitu singkat, tetapi juga telah memperhatikan terkait dengan hal ini. Dan untuk tahun 2026 tentunya kami juga telah mempersiapkan segala suatu hal yang terkait dengan program pengendalian banjir. Dan kejadian-kejadian seperti ini tentunya menjadi evaluasi, masukan-masukan dari pengamat tata kota, dari Bapak tadi sebagai ahli, dan juga Kang Yayat, dan juga teman-teman dari BMKG, teman-teman dari civil society, selain juga ahli-ahli di bidangnya. Tentunya ini menjadi bahan untuk kami memperbaiki Jakarta ke depannya. Ke depan dalam pengendalian banjir ini tentunya banyak hal yang akan kita lakukan. Normalisasi, perbaikan drainase, pembangunan polder, begitu juga embung, waduk, dan kemudian juga tentunya pengerukan. Tapi semua harus dilakukan secara paripurna, karena kemudian tadi nggak bisa cuma dilakukan satu hal tadi terkait dengan pengaliran air ke laut misalnya, yang tentu ditakutkan airnya akan kembali lagi ke dalam. Karena apa? Karena land subsidence tadi. Dan tentu ke depan ini juga lah kenapa ada program bersama pemerintah pusat terkait dengan tanggul laut misalnya. Selain tanggul laut, giant seawall juga akan terjadi penanaman mangrove dan lain-lain. Jadi ini harus menjadi suatu solusi yang paripurna. Dan kami meyakini ini bukan suatu hal yang bisa diselesaikan dalam setahun, tetapi minimal setiap tahunnya tentunya, karena kita adalah sebuah pemerintahan, ada anggaran-anggaran yang memang dilakukan tahunan. Dan untuk awal tahun ini, kita sudah keduluan sama banjirnya, sama curah hujan tingginya sebelum kita bisa melakukan program-program tersebut. Namun dalam waktu yang singkat 1-2 bulan ke depan tentunya secara administrasi segala program dan proyek yang akan dilakukan semoga bisa terlaksana. Baik, Bang Ciko. Mas Andri, kami juga ingin mengetahui dengan adanya curah hujan yang tinggi, wilayah mana saja yang mungkin berpotensi untuk terkena dampaknya? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ini periode musim hujan masih belum selesai ya. Artinya dalam beberapa waktu ke depan tetap harus diantisipasi karena periodenya belum berakhir. Jadinya artinya yang pemicu awan-awan hujannya di periode musim hujan ini kan masih suplai massa udara lembab dari monsun Asianya masih ada terus secara background ya. Apalagi nanti
aktif lagi dinamika atmosfer ataupun bibit siklon di selatan Jawa, ini juga tentu nanti akan tadi meningkatkan intensitas curah hujan yang terjadi. Dan kami memang dari sisi hulu ya, deteksi awal hazardnya bahwa ada potensi ini selalu berkoordinasi dengan Pemprov DKI ya Pak Ciko ya, kami sudah terus menginformasikan sedari dini ya. Artinya apa-apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, di Jabodetabek ini, mungkin khusus Jakarta, puncak musim hujan perlu diwaspadai hingga nanti akhir Januari, lalu berlanjut di dasarian 1 Februari. Tapi tentu ini terus kita lihat, kita pantau dinamika atmosfer apa yang aktif saat itu, karena ada dalam skala hari-harian ya. Jadi kalau kita bicara BMKG ya, BMKG dalam leveling ataupun monitoring ataupun warning kita ada 4 level. Pertama adalah dari sisi outlook-nya dulu, kemudian di level advisory ya, lalu kemudian monitoring, dan terakhir alert. Di outlook kita bicara di klimatologi, di musiman, 6 bulan ke depan, 1 bulan, 2 bulan, ya. Kemudian kita berlapis di advisory, ini biasanya di dasarian, di 10 hari ini akumulatif curah hujan ya. Lalu kemudian di monitoring, karena kita ada prediksi 3 hingga 7 hari ke depan. Kalau tadi bulanan dasarian adalah akumulasi curah hujan selama tadi ya, misalkan 10 hari, tapi untuk monitoring hari-harian itu jatuh di hari apa? Di hari apa, itu yang di level monitoring. Nah, itu sudah kita identifikasi. Lalu terakhir yang palang pintu terakhir ada di alert dalam skala jam-jaman berdasarkan data real time, data radar dan satelit BMKG. Nah, instrumen-instrumen itu kalau kami dari sisi hazard identifikasi mungkin itu menjadi referensi nanti bagaimana nanti langkah mitigasi. Lalu juga mungkin dari data-data BMKG juga dapat dilihat intensitas curah hujan selama beberapa tahun terakhir. Artinya beberapa 5 tahun terakhir seperti apa. Kalau catatan kami di Jabodetabek tadi, untuk curah hujan itu kalau kita lihat ya, rekor tertinggi ada di tahun 2020, yaitu sekitar 377 mm per hari. Nah, catatan kemarin yang paling tinggi ya, beberapa hari yang lalu itu sekitar 267 mm per hari. Itu yang di sekitar Muara Angke. Lalu kemudian 2-3 hari yang lalu sekitar 100 atau 200 lah. Jadi ada threshold ya. Jadi harus bisa nanti menentukan di curah hujan berapa di satu wilayah itu yang terdampak ya. Threshold ini penting ya. Artinya bahwa ketika ada intensitas curah hujan di atas 150 atau 200, ini yang perlu diwaspadai, dan juga mungkin nanti menjadi referensi simulasi ya di sisi daratnya. Kalau kami kan di sisi langit, di udara, di sisi daratnya. Seperti apa nanti langkah-langkah yang dilakukan mensimulasi ketika ada intensitas curah hujan misalkan 150 mm atau 250 mm. Nah, itu mungkin bisa dijadikan referensi untuk ke depan, untuk langkah-langkah tadi jangka menengah maupun jangka panjang untuk penanggulangan banjir yang permanen ini. Lalu juga mungkin kami ingatkan juga bahwa Jakarta ini tidak hanya ancamannya dari banjir fluvial ya, juga ada dari banjir pesisir, banjir rob. Apabila ini bersamaan, Januari ini kemarin sempat ada bersamaan dengan pasang maksimum atau bulan baru. Nah, Januari sedang puncak musim hujan, ada bulan baru, ada kenaikan tinggi muka air laut, dan apabila ini bersamaan, ini juga perlu dipertimbangkan dalam rangka bagaimana pengelolaan drainase dan sebagainya. Itu mungkin dari BMKG, dan tentunya kami siap mensupport pemerintah Provinsi DKI, dan saat ini pun juga terus berkoordinasi sangat erat sekali, dan tentunya kita bisa melakukan early dini untuk langkah mitigasi dengan tadi yang sampaikan 4 level tadi monitoring berlapis, mulai dari mulai dari climate-nya, kemudian jadi advisory monitoring, dan hingga di alert ya dalam skala jam-jaman. Demikian Mbak Windy dari BMKG. Terima kasih. Bang Ciko, menanggapi pernyataan dari BMKG ini, artinya harus ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi. Yang darurat adalah dengan opsi modifikasi cuaca. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Kami akan kembali, ditahan dulu Bang Ciko, jawabannya selepas jeda.
Pemirsa, hujan deras yang turut mengguyur Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah permukiman warga. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di salah satu wilayah, khususnya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur, kami akan kembali menyapa Syahda Yustiza untuk mengabarkan bagaimana situasi terkini di sana. Syahda. Baik, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya salah satu lokasi di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan lokasi yang terdampak cukup parah akibat banjir atau akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Dan memang untuk banjir di wilayah Kebonpala di tempat saya mengabarkan, ini merupakan Kebonpala, tepatnya di Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saya bisa, maksudnya kami beserta tim bisa memberitahukan kepada pemirsa bagaimana saat ini air masih nampak menggenangi permukiman penduduk, di mana kami mendapat informasi bahwa pada hari ini ketinggian air ini bisa mencapai 130 cm. Nah, sebenarnya update-nya Windy, di pukul 10 pagi tadi pada saat air mencapai ketinggian 70 cm, warga ini sudah diminta untuk masuk ke dalam siaga 4. Tapi kalau kami juga bisa mengupdate informasi terkini di pukul 19.02 waktu Indonesia Barat, di mana ketinggian air juga sudah mulai berangsur-angsur surut, karena memang kalau bisa kami deskripsikan di bagian titik pinggir ini ketinggian air mencapai kurang lebih 55 hingga 60 cm. Namun kalau kita merujuk lagi ke dalam, ini ketinggian air bergerak di sekitaran 90 sampai dengan 100 cm. Bahkan berdasarkan keterangan dari petugas setempat, ketinggian air pada saat masuk lebih dalam ke permukiman penduduk ini bisa mencapai 110 cm. Dan memang kenapa ketinggian air di area ini nampaknya cukup berbeda, karena memang menyesuaikan dengan kontur tanah di lokasi banjir. Nah, seperti yang bisa Anda saksikan Windy dan juga pemirsa, meskipun genangan air di sini cukup tinggi, bahwasanya mayoritas warga di wilayah Kebonpala masih memilih untuk tidak beranjak ke pengungsian, karena mereka juga masih memilih untuk bertahan di rumah mereka, entah mereka menginap di lantai 2 atau sebagian dari mereka menginap sementara di rumah kerabat terdekat. Dan ini juga kami masih melihat beberapa bantuan yang datang, seperti misalnya pihak kepolisian maupun pihak TNI yang masih terus memantau kondisi korban terdampak banjir di sini untuk apabila mereka meminta dievakuasi atau mereka meminta bantuan seperti obat-obatan, makanan dan lain sebagainya. Sementara update-nya demikian dari Kebonpala, Jakarta Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda dari Kebonpala, Jakarta Timur. Langsung saja kita lanjutkan dialog kami. Bang Ciko, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana situasi terkini. Ada beberapa titik yang banjir masih melanda permukiman warga. Tentunya hujan yang terus diprediksi akan terjadi beberapa hari ke depan ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Lantas, apakah solusi modifikasi cuaca ini juga menjadi pilihan bagi pemerintah provinsi? Ya, modifikasi cuaca tentunya adalah salah satu yang kita lakukan, dan Bapak Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan bahwa anggaran telah disiapkan dan beliau memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan terkait dengan hal itu. Khususnya di hari ini bahkan akan dilakukan 3 kali modifikasi cuaca. Kemarin dilakukan 2 kali dan akan terus dipantau kapan harus dilakukan, dan tentu semuanya akan dilakukan. Kenapa itu? Karena Bapak Gubernur telah menyampaikan dampak kerugian dari terjadinya banjir ini secara nilai rupiahnya jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar kita melakukan modifikasi cuaca. Namun tentu kalau kita harus memahami terkait dengan modifikasi cuaca ini, bukan berarti apabila modifikasi cuaca ini berhasil kemudian tiba-tiba langit menjadi terang benderang dan hujan menjadi tidak ada sama sekali dan panas terik yang ada. Tapi tidak seperti itu. Tapi modifikasi cuaca ini kan menurunkan intensitas dari turunnya hujan yang maksimal bisa mencapai 30%, dan alhamdulillah ini berhasil. Dan bayangkan apabila dalam 1-2 hari kemarin itu tidak dilakukan modifikasi cuaca, bagaimana dampaknya. Tapi pada prinsipnya memang kami harus segera kemudian melakukan apa yang menjadi program pengendalian banjir itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa melakukan itu bersama, dan tentunya butuh partisipasi masyarakat juga. Hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita anggap remeh-temeh ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan sehingga drainase juga tidak tersumbat, ini juga tetap harus kita edukasi ke masyarakat. Dan masyarakat juga saya rasa juga sudah mulai harus
menjadi insan yang peduli terkait dengan ramalan-ramalan cuaca atau prediksi cuaca yang dilakukan oleh BMKG. Seperti di luar negeri misalnya kalau kita ingin bepergian tentunya di televisi tayangan-tayangan terkait dengan ramalan cuaca ini sangat populer di pagi hari sehingga orang bisa tahu apa yang harus dia lakukan, haruskah dia berpergian jauh di beberapa tempat atau tidak dan lain-lain. Nah ini yang harus kita sosialisasikan terus sehingga hal-hal yang kita lihat di tayangan-tayangan ini masyarakat tersendat, akses tertutup itu bisa diminimalisir. Baik. Selanjutnya dengan adanya curah hujan yang tinggi ini juga memantik pertanyaan besar kepada Mas Andri. Kami ingin menanyakan apakah memang curah hujan yang tinggi ini hingga mengakibatkan banjir, Mas Andri, ini semata-mata karena memang ada perubahan iklim ataukah ada anomali lainnya? Yang tinggi ini hingga mengakibatkan banjir, Mas Andri ini? Mas Andri? Mas Andri, bisa mendengar kami? Andri? Maaf, ini suaranya kok agak Baik, kami akan coba memperbaiki komunikasi kami. Prof. Muslim, jika Anda melihatnya dengan tadi sudah disebutkan oleh Bang Ciko bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan, salah satunya adalah modifikasi cuaca. Apakah ada pro dan kontra dengan diterapkannya tersebut? Terutama dari saya, kontra. Kontra? Jadi kita mengenal apa yang namanya Ocean Conveyor Belt. Jadi di muka bumi ini si laut itu dia sebetulnya bersirkulasi yang kita sebut Ocean Conveyor Belt gitu. Dan kalau kita ganggu itu, kalau dia berhenti, tamatlah umurnya dunia. Kenapa? Kenapa laut itu tidak pernah busuk? Karena airnya itu mengalir bersirkulasi. Dan sirkulasinya itu ada yang disebabkan yang namanya thermohaline. Jadi perbedaan suhu dan juga perbedaan salinitas. Kalau Anda ganggu salinitasnya, thermohaline ini bisa si Ocean Conveyor Belt bisa terganggu, malah ada dugaan malah memperburuk climate change itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan Pak Gubernur dan DKI ini bahaya sebetulnya ini. Bisa jadi isu dunia dan kita bisa malu sedunia. Jadi saya tidak setuju dengan modifikasi. Bukan hanya Indonesia saja ya, Prof, yang mengambil langkah tersebut. Namun apakah dengan modifikasi cuaca ini bisa menjadi langkah yang efektif ataupun solusi untuk menangani banjir? Jadi saya sudah sampaikan tadi, curah hujan 3 hari yang lalu itu tidak besar tapi banjir juga kan. Kebun pala banjir kan, karena dia muka airnya di atas 720, Manggarainya itu tersumbat. Dan memang waktu saya di TGUPP saya biarkan itu tersumbat. Kenapa? Karena saya tahu hilirnya itu belum siap untuk menerima air yang demikian besar ini. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kendalikan air yang di catchment area di daerah hulu. Jadi dengan memperbaiki misalnya yang saya sampaikan tadi, coefficient runoff-nya jadi kecil gitu ya. Itu yang harus dilakukan di hulu. Kalau hilir, kita perlakukan dia sebagai polder. Polder kita tanggul dengan kuat. Yang saya paling favorit itu Teluk Gong. Yang hari ini itu jebol ya. Karena tidak ada perawatan. Jadi Pak Gubernur sebetulnya harus merawat tanggul ini, bukan membiayai modifikasi. Ya kalau saya bilang itu proyek omon-omon lah, maaf ya, gitu. Jadi yang harus dibenahi itu sistem polder karena di Jakarta ini sekarang itu land subsidi daerahnya udah turun, jadi harus diperlakukan sebagai polder. Dan di dalam polder itu tentu ada drainase saluran-saluran dan itulah yang harus dibenahi juga, gitu. Jadi tidak bisa pompanya diperbesar. Air untuk menuju pompa itu kan butuh saluran besar. Demikian juga, wah bikin aja waduk besar. Nggak bisa juga. Karena waduk besar itu membutuhkan saluran yang besar juga ke waduk itu. Makanya kita lihat Tegal Alur masih banjir. Padahal poldernya udah diperbaiki oleh Pak Yusuf Mada itu. Saya udah beri masukan waktu zaman Pak Anies. Dari semua polder yang di DKI ini yang lulus dari saya itu cuma Teluk Gong. Lulus, selamat Winde. Jadi hujan 370 mili, nggak banjir Teluk Gong. Tahun 2025. 2026 awal ini juga tidak banjir. Hari ini kata Kadis Bu Ika
ada yang bocor. Nah, kalau bocor itu kan artinya perawatan dan si birokrat ini kemana aja gitu kan ya. Jadi itu yang kita kurangi debit banjirnya dari hulu, kita kendalikan air ini di daerah lowland, di daerah land subsidence ini dengan sistem polder. Kita perkuat pompanya, tapi tidak hanya pompa, salurannya juga harus benar. Makanya di peak banjir karena saya rasa itu salurannya untuk menuju pompa itu bermasalah gitu. Baik. Ya, Baik. itu Kang Yayat, ini kan kita ketahui bahwa banjir itu bahkan terjadi di lokasi dan titik yang sama. Artinya sudah banjir langganan, Kang Yayat. Pertama gini, yang menarik kan kemarin Jakarta Utara. Kan tadi Mas Andri bilang, kenapa kami paling parah nih? Ternyata informasi cuaca kemarin hampir 280. Artinya intensitas curahnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tapi 2020 370. Iya Pak, maksud saya ada apa ketika 280 sampai Kelapa Gading, Sunter, Peak juga itu kena. Kan ada pertanyaan, kalau kemarin masa Pak Muslim kemarin misalnya tidak terjadi apa-apa, kenapa sekarang terjadi? Nah kan kalau melihat data curah hujan waktu wilayah itu memang intensitasnya sangat tinggi daerah tersebut. Nah, kalau ibu langitnya, kalau langitnya sudah bagus memberikan data, tentu tadi pertanyaannya bagaimana ilmu langit nyambung dengan ilmu di buminya. Ya, di buminya. Nah, kita kan belum pernah tahu kan, bagaimana perubahan yang cepat terjadi di kawasan ini. Nah, misalnya tentang isu wilayah utara sebetulnya yang Pak Prof Muslim mengatakan, pengembangan polder itu sudah direkomendasikan dari tahun 2010 sebetulnya. Kita bukan di utara, polder justru di lowland. Di lowland ya. Ya betul di utara. Iya di utara. Maka saya bilang di utara kita sudah rekomendasikan itu. Cuman sekali lagi tidak bergerak. Saya tidak tahu konsentrasi dalam konteks anggaran itu untuk penanganan banjir kemana aja. Nah itu kan menjadi satu catatan ya. Nah yang hal lain yang juga menarik, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Mas Ciko tadi. Masyarakat Jakarta ini sekarang ya, waktu kemarin banjir selama ini, saya kan memonitor, saya tanya ke teman-teman, apa yang terjadi persoalan ketika situasi seperti ini. Mereka semacam makin familiar untuk membaca data curah hujan. Nah, kan tingkat keakurasiannya cukup diandalkan lah kan. Jadi ketika mobilitas ini terjadi, ketika curah hujan terjadi, informasi cuaca itu menarik. Nah BMKG misalnya menginformasikan data sebelumnya bahwa selama 2 hari, hampir 8 jam, curah hujan tidak berhenti. Bahkan per jam. Bahkan per jam. Nah itu kan menarik buat masyarakat. Apa yang kami harus lakukan ketika informasi cuaca sudah begitu baik, sementara kondisi kota kita itu belum terstruktur dalam konteks pengendaliannya, pengendalian banjirnya. Makanya kan ini sepertinya, mohon maaf ya, kemarin ada yang meninggal. Ya, di Dan Mogot kalau tidak salah ya. Meninggal apakah karena kejebak macet atau apa. Yang perlu kita perhatikan sekarang itu bukan pada persoalan banjirnya saja, tapi tekanan stressingnya terkait kondisi psikososial warga Jakarta. Waktu kemarin curah hujan begitu tinggi dan begitu orang melihat data, traffic itu merah di mana-mana, itu orang sudah memperkirakan 2 jam loh. Ini waktu terbuang, perjalanan. Yang mungkin bisa hanya 30 menit 30 sampai. menit belum terjadi kerusakan pada kendaraan mereka. Nah ini yang ternyata, yang kita tidak hitungkan angka-angka ekonomi lagi, tapi angka stressing yang dihadapi warga Jakarta. Jadi ibaratnya ada semacam gejala penyakit sindrom hujan. Begitu lihat mendung, wah macet. Wah begitu lihat mendung, wah ini banjir. Nah ini yang harusnya kan dijawab. Apa yang bisa kita lakukan ketika persoalan ini? Nah di sini yang kita sebetulnya kita menunggu misalnya transparansi dari Mas Pram di 2026 ini, apa yang akan dilakukan dengan budget yang ada sekarang. Misalnya Mas Jeko mungkin bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang bisa memberikan jawaban sehingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu bisa terjawab, khususnya pada mereka yang agak sedikit lama genangan itu surut di dalamnya. Ya, ini menarik. Bang Ciko, boleh langsung ditanggapi, terutama dengan adanya psikososial, dengan adanya curah hujan yang tinggi, belum lagi pikirannya ini sudah waduh macet, ini bagaimana Bang Ciko? Menarik apa yang disampaikan tadi dari Pak Muslim maupun Kang Yayat ya, tentu menjadi masukan bagi kami semua di Pemprov DKI Jakarta. Teori-teori cara pandang yang berbeda itu jadi pengayaan justru bagi kami-kami yang tentunya sama-sama
ingin memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi warga Jakarta dan semua. Ya, saya khususnya apalagi yang lahir dan besar di Jakarta ini juga berharap tentu Jakarta kembali seperti era-era yang lebih lalu lagi ya, ketika kemacetan itu tidak seperti sekarang. Nah, terkait dengan psikososial tadi, ini menarik dan harus juga menjadi perhatian kami. Tapi tadi Kang Yayat bertanya terkait apa yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun ke depan ini dengan anggaran 3 triliun lebih ya. Mungkin saya bisa memberikan gambaran terkait dengan komponen utama yang termasuk dalam program dari pengendalian banjir itu. Yang pertama terkait dengan pembangunan sistem polder, akan dilakukan di 13 lokasi yang berbeda, termasuk penambahan unit pompa yang kita lihat memang seakan-akan 1.200 pompa itu sudah cukup banyak, tapi ternyata kalau kita bicara terkait dengan keluasnya Jakarta tadi, tempat-tempat titik-titik genangan yang ada dan lain-lain, tentunya penambahan ini sangat dibutuhkan. Bahkan dalam beberapa hari ini dari 1.200 itu karena bekerja begitu keras ada juga kerusakan-kerusakan. Artinya tentu tadi pagi kami juga mengikuti ratas di mana Bapak Wakil Gubernur khususnya juga menyampaikan, mengingatkan bahwa kota sebesar Jakarta ini apa-apanya harus punya cadangan. Dan ini yang menjadi perhatian kami gitu. Jadi nggak bisa kita punya alat tapi nggak ada cadangannya gitu. Nah ini yang kemudian akan menjadi perhatian ke depannya. Yang kedua, pembangunan dan perbaikan kali serta sungai, revitalisasi sungai, normalisasi, pelebaran, pendalaman dan pembersihan sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Dan ini semua terkait dengan program-program ini tentu butuh partisipasi aktif masyarakat. Kami mengajak masyarakat juga untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran kali hari-hari ini, yang tinggal di tempat-tempat yang tidak sewajarnya, tidak seharusnya, yang tinggi permukaannya juga sangat rendah, di mana juga kemungkinan secara administrasi sekalipun tempat-tempat tinggal ini juga tidak memenuhi persyaratan. Nah, Pemprov DKI Jakarta juga bukan hanya bisa mengatakan ayo pindah dan merelokasikan diri, tidak, tapi tentunya kami juga telah membangun rusun-rusun yang tentunya diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang selama ini tinggal di pinggiran kali, di tempat-tempat yang tidak layak, tempat yang tidak seharusnya, dengan harga sewa yang terjangkau. Dan ini artinya butuh kerjasama antara Pemprov dan seluruh stakeholders. Nah, terkait dengan hal lain, komponen lain terkait juga pembangunan embung ataupun waduk, penambahan tampungan air untuk mengurangi debit banjir saat hujan deras. Nah, yang keempat tadi terkait dengan apa-apa yang kita takutkan di utara terjadi, ya, di mana memang air laut ini lebih tinggi dari permukaan tanah yang terjadi land subsidence setiap tahunnya bahkan sampai 10 cm. Bayangkan kalau 10 cm per tahun artinya kan 10 tahun itu bisa 1 meter. Dan ini akan ada program bersama dengan pemerintah pusat terkait dengan tanggul laut yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi banyak sekali yang akan kita lakukan yang memang sudah direncanakan, tapi tentu kejadian-kejadian seperti hari ini itu juga menjadi evaluasi, dan apa-apa yang perlu kita tambahkan atau kita kurangi tentunya akan kita lakukan. Pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta tidak mungkin menginginkan yang terburuk bagi warganya, tapi sungguhnya terbaik. Dan teman-teman yang berada di studio, baik juga Bapak dari BMKG juga tentunya berupaya untuk bagaimana masyarakat Jakarta, warga Jakarta, semua insan yang beraktivitas di Jakarta ini bisa merasakan kenyamanan. Tapi memang tentunya ada teori-teori yang berbeda dan itu sungguhnya menjadi suatu pengayaan. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa saling berdiskusi dan ke depan bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk Jakarta. Baik, Bang Ciko. Kang Yayat sendiri melihatnya, tadi ada beberapa catatan, khususnya masih ada warga yang permukimannya itu berada di bantaran sungai. Lantas untuk normalisasi sungai itu sendiri, yang prioritas di titik mana saja? Nah, pertama gini, apakah Pemprov ya berkomitmen nggak misalnya untuk menormalisasi? Sebetulnya menormalisasi sungai juga menormalisasikan kehidupan masyarakatnya. Iya, betul. Nah dulu misalnya zaman Pak Basuki, yang Pak Ahok dulu ya, ada program normalisasi. Mungkin Prof Muslim bisa mengkoreksi lah di mana kurangnya normalisasi. Di situ memang kebijakan normalisasi juga harus didukung dengan pembangunan untuk merelokasi. Seperti contoh kasus di Kampung Pulo, mereka dipindahkan ke Jatinegara Barat. Awalnya memang ada resistensi, tapi kemarin saya datang ke rumah susun Jatinegara Barat, kelihatan masyarakat sudah mulai bisa menerima kondisi ketika mereka dipindahkan. Cuman pada aspek pemulihan ekonomi saja yang kelihatannya perlu di up lagi ya kondisinya. Nah,
sekarang kalau misalnya kita lihat kondisi yang seperti sekarang ini, tentu kita akan melihat skala prioritas yang dibuat. Tadi betul, kalau misalnya nanti Mas Ciko bisa membuka data-data itu, kan nanti partisipasi apakah dari kalangan akademisi, perguruan tinggi, apa pengamat, LSM, bisa memberikan kontribusi, masukan-masukan apa yang perlu dikoreksi dari instrumen kebijakan akan dibuat dalam setahun ini. Itu kan menarik ya, ibaratnya kita melakukan gotong royong bersama, bahwa banjir itu bukan PR Pemprov sendiri. Ini tanggung jawab bersama. Jadi seakan-akan bukan begitu-begitu banjir, wah kita hanya teriak, marah, kesel. Tapi bagaimana respon positif itu diberikan dalam ruang wadah seperti diskusi secara bersama. Contohnya mungkin misalnya Mas Ciko ya, mungkin suatu saat teman-teman yang memang punya perhatian pada penanganan masalah banjir itu, kita buka rencana tahun 2026 ini. Apa yang perlu kita sama-sama koreksi. Tadi betul Mas Ciko mengundang ruang, Prof Muslim bisa datang. Sudut pandang yang berbeda bukan membuat ada perseteruan, tapi memperkaya kan. Apa sudut pandang cara kita untuk mengatasi masalahnya. Jadi kalau misalnya hasilnya berhasil, itu adalah karya bersama. Bukan karya gubernur sendiri, karena tidak butuh Superman untuk Jakarta, tapi butuh super tim. Super tim, baik. Prof Muslim sendiri dari sudut pandang Anda, jika kita melihat banjir yang saat ini menggenangi beberapa titik di Jakarta, apakah ini memang Anda melihatnya bahwa ada sistem pengendalian air yang kurang maksimal? Nanti dijawabnya setelah jeda ya, Prof. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami, Bang Ciko. Langsung saja sebagai penutup, apa yang mungkin langkah terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, Bang Ciko? Yang pasti Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono Anung dan Pak Rano Karno sangat concern dengan apa yang terjadi pada 1-2 hari kemarin, dan tentunya ke depan kami dari jajaran yang telah diperintahkan dan diinstruksikan oleh Bapak Pramono Anung untuk terus bersiaga, khususnya Dinas Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, karena banjir ini bukan permasalahan air saja yang menjadi masalah, tadi disampaikan oleh Kang Yayat, terkait dengan psikososial masyarakat, dan ini juga kita perhatikan terkait dengan dampak dari masyarakat yang rumahnya tergenang, pemukiman-pemukiman yang harus mengungsi dan lain-lain. Ini juga menjadi perhatian kami, dan dalam 1 minggu sampai beberapa minggu ke depan, apabila memang dibutuhkan, semua telah bersiaga, semua dinas, baik itu dinas perhubungan, sekaligus sekalipun dinas pemuda dan olahraga misalnya, untuk menyediakan GOR untuk sebagai tempat-tempat pengungsian, dan kami harapkan ini tidak dibutuhkan ke depannya, dan harapan kami memang cuaca untuk bisa lebih bersahabat lagi, dan untuk segera dalam 1-2 bulan ini kita bisa meluncurkan proyek-proyek terkait dengan pengendalian banjir yang telah dipersiapkan, dan mudah-mudahan akan ada diskusi dengan teman-teman dari civil society juga, Pak Muslim, Kang Yayat, dan semuanya. Saya izin pamit karena ada tugas untuk turun ke lapangan terkait dengan mitigasi banjir. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi Bang Ciko sudah bergabung bersama kami dan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami, tentunya kami ingin menghadirkan, ini ada beberapa tema yang kita juga akan bahas, yaitu mengenai sebaran titik banjir di Jakarta. Khususnya di Jakarta Barat, ada di Kosambi, Kapuk, Kedaung Angke, Rawabuaya, Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Kembangan Utara, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Meruya Selatan, dan juga Bambu Selatan. Ini adalah di satu titik saja di Jakarta Barat. Ini merupakan sebaran titik banjir di Jakarta yang kemudian adalah di Jakarta Pusat yang terjadi di Bendungan Hilir yang terparah. Sementara itu di wilayah lainnya, di Jakarta Selatan ada beberapa, yakni di Pondok Labu, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Duren 3, dan juga beberapa wilayah lainnya. Sementara di Jakarta Timur yang juga menimbulkan kemacetan, Rawatrate, Bidara Cina, Kampung Melayu, Cipinang Muara, Makassar, dan juga Cipinang Muara ataupun Melayu. Di Jakarta Utara ada Kapuk Muara.
nggak ada Teluk Gong. Ini berarti ada beberapa titik ya Bapak-Bapak yang telah terjadi sebaran titik ataupun banjir di Jakarta. Prof Muslim terlebih dahulu, ini artinya apa? Tidak ada Teluk Gong. Sebelum tahun 2020, Teluk Gong itu langganan banjir. Banjirnya berminggu. Artinya apa yang bisa kita simpulkan pada tahun ini ataupun solusi yang bisa diambil? Karena kita perkuat sistem poldernya. Kita perkuat juga dengan pompa yang cukup, saluran yang bagus. Itu tugasnya Bu Ika itu ya. Dan dia berhasil. Jadi satu polder Teluk Gong ini fenomenal. Walaupun hari ini tanggulnya jebol, nggak tahu kenapa ya. Itu harus di sini. Nah, jadi kita harus memperkuat sistem polder ini, polder Teluk Gong, polder Kamal, polder Green City, polder di daerah Kelapa Gading, Marunda, segala macam, banyak poldernya itu harus diperkuat, saya setuju. Tapi kalau sudah diperkuat sistem polder, kenapa harus dibangun giant seawall lagi? Nggak nyambung ini pemikiran bapak-bapak pejabat ini. Kalau bapak bikin giant seawall, bapak harus memompa air dari hulu, benar nggak? Kalau airnya ditutup begini, air dari Cipanas gimana keluar? Jadi makin banjir dan makin tenggelam nih Jakarta dengan cara berpikir seperti ini. Jadi giant seawall di lepas pantai ini jangan dibangun. Dan katanya mau dibangun juga sebagai sumber air bersih. Tidak bisa karena waduknya itu harus diturunkan 6 meter untuk antisipasi air banjir. Kalau ditutup, waduknya harus turunkan kecuali kita bangun pompa sebesar debit banjir ini. Jadi sudah benar tadi tuh Pak Ciko memperkuat sistem polder. Ingat, pemerintah pusat juga harus bergerak untuk memperbaiki catchment area daerah hulu. Daerah Bogor harus mau memperbaiki catchment area ini. Pak Yayat jangan Jakarta aja, di Bogor juga digerakkan orang itu untuk memperbaiki catchment area. Kalau saya bilang catchment area itu bisa diperbaiki dengan sumur resapan, biopori, rain garden. Rumah saya, Windy, tidak mengeluarkan air hujan setetes pun keluar rumah. Bisa. Jadi semua masyarakat bisa, kita bisa. Rumah besar, rumah kecil itu bisa. Ada yang saya masukkan lagi ke sumur bornya. Jadi air hujannya nggak keluar ke drainase. Nah, jadi itu yang green infrastructure itu yang harus kita gerakan. Sistem polder tetap, drainase tetap. Kalau drainase diperbesar, artinya pompanya juga harus besar. Kalau saya kan sistemnya, wah bagaimana mengurangi drainase gitu ya. Kalau dinormalisasi, Jakarta tenggelam. Artinya kita memperlancar air dari Ciliwung ini. Kalau diperlancar, Manggarai aja udah nggak sanggup. Jadi waktu itu saya berpikir juga, kan saya di TGOPP dulu ya, untuk memperlancar Manggarai. Tapi saya lihat BKB sedemikian belum siap. Saya bilang, wah jangan Pak Yusmada, jangan. Jadi jangan menormalisasi, jangan bangun giant seawall lepas pantai. Jakarta harus memperkuat sistem polder dan Bogor harus mengirim air hujan ke Jakarta. Nah, begitu, Kang Yayat melihatnya sendiri dari serangkaian solusi ataupun alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah provinsi, apa yang menjadi kendala hingga akhirnya tidak bisa terrealisasi? Pengalaman kita bertahun-tahun itu biasanya pada realisasi pembebasan tanahnya. Kita kan pernah punya proses yang lama, banjir Kanal Barat dengan banjir Kanal Timur dibuat sodetan. Itu terhambat karena sengketa pembebasan tanah. Itu cukup lama itu. Nah, beberapa program untuk pembuatan polder pun itu juga terhambat dengan proses dengan pembebasan tanah. Yang kita akui biaya pembebasan itu lebih mahal kadang-kadang ya dengan biaya proyeknya itu sendiri. Nah, sekarang memang harus kita angkat ya. Ini masalah ini sebetulnya menjadi masalah bersama atau masalahnya pemerintah. Nah, contoh nanti tadi menarik ada data-data yang disajikan Jakarta Barat, Jakarta tuh coba cek nanti kalau misalnya minggu depan masih banjir.
tahun depan masih banjir atau tidak, belajar dari Teluk Gong, misalnya bisa hilang. Apa keberhasilan yang diambil pada satu tempat? Apakah bisa direplikasikan? Karena setiap wilayah pasti berbeda masalahnya kan. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, kalau ada data-data menunjukkan bahwa situasi kawasan tersebut terus-menerus mengalami kebanjiran, pasti ada satu pertanyaan besar. Ada Kenapa Teluk Gong sukses? misalnya ya, itu salah satu contoh. Mengapa ini? Seperti salah satu contoh ya, ada pengembang besar di wilayah utara, dia aman tuh, foldernya buat dia sendiri. Nah, ini kan menarik ya. Kenapa sesuatu yang bagus itu tidak direplikasi? Kendalanya kembali. Baik. Masalah pembebasan tanah, masalah pembiayaan, kemudian persoalan psikologisnya itu kadang-kadang orang agak susah untuk pindah ketika diarahkan. Karena berkaitan dengan mata pencarian, dan pola hidup. Tempat tinggal dan kepastian masa depan. Baik. Terima kasih. Penting. Sekali lagi terima kasih Kang Yaya, terima kasih lagi. Satu, Prof. Muslim. kenapa Teluk Gong sukses? Karena ahlinya turun ke Kaliangke dan mau keliling. Ya, kita harapkan di beberapa titik yang Jangan masih hanya terlanda teori banjir doang ini, gitu, harus. semua yang berkaitan ini bisa langsung ke lokasi demi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya juga, agar siap. permukiman warga Kalau juga disuruh tidak lagi, tergenangi banjir. Terima kasih sekali lagi Makasih, Prof. Windy. Muslim, Makasih, terima kasih Pak Kang Yaya. Yayat waktunya bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, cuaca ekstrim dan tingginya gelombang laut berimbas terganggunya aktivitas penyeberangan penumpang kapal Roro Baik dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten ataupun sebaliknya. Bahkan truk di dalam kapal ikut tergoncang hingga terbalik di dalam kapal. Sebuah kapal penumpang terombang-ambing akibat dihantam gelombang tinggi di perairan Selat Sunda, Lampung. Kapal motor penumpang Rizal harus berjuang melawan hantaman ombak tinggi saat berlayar dari Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tingginya gelombang laut mencapai 2 meter dan hantaman ombak laut membuat kendaraan truk yang berada di dalam kapal bergoyang hingga bersenggolan dengan kendaraan lainnya. Bahkan ada kendaraan yang terbalik di dalam kapal. Peristiwa tersebut terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda perairan Selat Sunda hari ini. Tiupan angin yang disertai hujan dan gelombang hingga membuat kapal-kapal yang berlayar kesulitan untuk sampai di dermaga. Banjir yang melanda Demak, Jawa Tengah hingga kini belum kunjung surut. Hujan yang mengguyur wilayah ini sepanjang Kamis malam hingga Jumat pagi membuat ketinggian banjir meningkat. Lebih dari 1.000 rumah warga di 4 dukuh Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian antara 50 hingga 80 cm. Warga hingga kini masih bertahan di kediaman mereka. Banjir juga membuat akses jalan terendam sehingga warga terpaksa menerobos genangan banjir untuk beraktivitas. Warga berharap adanya bantuan logistik bagi yang terdampak banjir, juga upaya normalisasi Sungai Dombo Sayung yang mengalami pendangkalan. Curah hujan tinggi dan kiriman banjir rob air laut pasang di Laut Jawa mengakibatkan air Sungai Dombo Sayung meluap. Sejumlah wilayah di Karawang, Jawa Barat masih terendam akibat hujan dengan intensitas tinggi. Banjir makin meluas seperti waduk. Tidak hanya ratusan rumah, namun ratusan hektar area pesawahan pun tergenang banjir. Salah satu keluarga terdampak yang sebelumnya tetap bertahan di rumah, kini terpaksa pergi ke pengungsian. Sementara Dokpol Polda Jawa Barat melakukan patroli mendatangi rumah warga yang terisolir untuk dilakukan pengecekan kesehatan bagi warga yang terkena penyakit, mengingat banjir di Karangligar, Karawang memasuki sepekan. Banjir setinggi 180 cm merendam ratusan rumah di perumahan Alamanda, Periuk, Kota Tangerang, Banten. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam ruas Jalan Villa Regency yang membuat aktivitas warga lumpuh. Berdasarkan data dari BPBD Kota Tangerang, ada sebanyak 225 kepala keluarga atau lebih dari 695 jiwa terdampak. Akibat banjir, sejumlah warga sudah dievakuasi dan mengungsi ke sejumlah titik aman, dan sebagian memilih bertahan karena rumahnya berlantai 2. Saat ini petugas BPBD Kota Tangerang masih berusaha melakukan evakuasi warga yang terdampak
dan berkoordinasi ke sejumlah pihak. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Kamis kemarin membuat aliran air kali Sadang meluap sehingga menggenangi permukiman warga. Perumahan klaster Fontania dan perumahan Medland Tambun terendam banjir dengan ketinggian air 30 hingga 60 cm. Sedikitnya 180 kepala keluarga terdampak banjir. Sebagian warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Kamis kemarin hingga Jumat pagi tadi membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Hujan yang terus-menerus turun membuat ketinggian banjir semakin naik. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini. Kita akan sapa rekan kami Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari di Bekasi, Jawa Barat, dan Rusdi Muslim di Tangerang, Banten. Kita terlebih dahulu menuju rekan kami Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat. Agung, bagaimana kondisi Karawang malam hari ini? Ya, selamat malam Vena juga pemirsa. Hari ini merupakan malam ke-7 warga yang terdampak kebanjiran yang berada di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Yang mana saat ini kami mengabarkan di salah satu tempat pengungsian yang ada di kantor desa, di mana di tempat ini warga mengungsi sudah lebih sekitar 7 malam dimulai pada minggu lalu, dan kalau kami melihat di dalam sekitar ada 100 lebih orang yang ada mengungsi di aula kantor desa, dan tidak hanya orang dewasa. Di tempat pengungsian ini juga dihuni oleh anak-anak ataupun bahkan ada yang masih bayi yang masih bertahan di tempat pengungsian. Dengan minimnya tempat pengungsian ataupun fasilitas-fasilitas yang ada, memang ini juga dikeluhkan oleh warga. Selain tempatnya penuh di tempat pengungsian yang ada di tempat kami mengabarkan ini, warga lainnya juga yang masih terdampak kebanjiran mengungsi di kios-kios ataupun depan-depan warung yang ada di jalan akses desa, hanya dengan berbekal karpet ataupun bantal yang dibawa oleh mereka dengan ditutupi terpal. Dan selain itu juga memang banjir di wilayah Karawang ini masih cukup tinggi, dengan debit airnya juga dengan ketinggian rata-rata mulai dari 30 cm, bahkan ya kalau melihat ke arah semakin dalam ini sekitar 2 meter lebih. Dan di wilayah Karawang khususnya memang intensitas curah hujan masih cukup tinggi. Selain itu juga di wilayah hulu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, sehingga luapan dua sungai ini menggenangi ataupun menambah debit air yang terjadi di wilayah Karawang. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, selain mengungsi di mana untuk bantuan yang didapatkan oleh para korban banjir juga sudah mulai berdatangan, mulai dari pemerintah daerah ataupun relawan-relawan, utamanya ini logistik ataupun makanan siap saji, sehingga memang karena warga yang terdampak kesulitan untuk aktivitas karena rumah-rumah warga masih kebanjiran. Data yang kami peroleh hingga saat ini untuk di Desa Karangligar sendiri masih ada sekitar 667 rumah warga yang masih terdampak dengan jumlah jiwa sekitar 2.562 jiwa yang berada di posko pengungsian ataupun mengungsi di rumah-rumah warga yang ada di tempat lebih aman. Kalau berbicara dengan di wilayah Karawang sendiri, sedikitnya ada 13 kecamatan yang terdampak kebanjiran. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di wilayah Karawang mengenai banjir. Pena. Baik, dari Karawang pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat kondisi di Bekasi, Jawa Barat. Kurnia, Bekasi malam hari ini seperti apa kondisinya? Ya, Pena dan juga pemirsa, saat ini saya berada di perumahan Jepang Prancis, di mana perumahan ini tempat terendam banjir tadi pagi sekitar ketinggian
70 cm, namun pada Jumat malam ini sudah berangsur surut, di mana titik tertingginya hanya sekitar 30 sampai dengan 40 cm. Warga mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa menghadapi banjir ini, sehingga mereka banyak yang memilih bertahan di rumah masing-masing ataupun tidak mengungsi. Dan warga juga ini tidak menunggu bantuan datang, walaupun membutuhkan bantuan makanan gitu, namun mereka justru bergotong royong ataupun berinisiatif untuk membagikan ataupun memberikan makanan ke para tetangga yang juga sama-sama menjadi korban banjir. Selain itu juga tempat saya mengabarkan merupakan jalan utama ataupun jalan utama dari perumahan yang biasanya kerap dilalui atau dilintasi kendaraan, karena ini merupakan jalan penghubung dari wilayah Bintara untuk menuju ke Jalan Ibu Timur Raya Jakarta Timur maupun ke arah Pondok Ungu maupun ke arah Sumarekon. Namun saat banjir ini jalan menjadi sepi karena kendaraan tidak dapat melintas karena adanya luapan air kali Cakung ke dalam perumahan yang membuat perumahan ini terendam banjir. Karena penyebab terjadinya banjir di perumahan ini bukan karena hujan deras saja, namun juga luapan kali Cakung. Sementara itu warga berharap adanya normalisasi kali dan juga adanya polder air untuk menampung air ketika hujan datang. Dan selain di perumahan Duta Keranji ini, Jalan Bintara Raya yang berada di depan perumahan Duta Keranji juga saat ini kondisinya masih terendam banjir, di mana ketinggian air pada Jumat malam ini masih sekitar 40 cm. Namun ketinggian tersebut sudah jauh berangsur surut dibandingkan kondisi pada siang hari tadi. Dan warga berharap tidak kembali terjadi hujan, sehingga jika memang tidak kembali terjadi hujan, maka diperkirakan besok pagi wilayah ini sudah kembali surut ataupun sudah tidak lagi tergenang air. Demikian, Vena. Baik, sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Kurnia. Kita akan beralih menuju Tangerang, Banten. Rusdi Muslim, bagaimana kondisi Tangerang, Banten malam hari ini? Baik, selamat malam Vena Kintan dan pemirsa. Dapat saya kabarkan dari perumahan Duren Village, Jalan Kiai Haji Hashim Asari, Karang Tengah, Ciledug, Kota Tangerang, di mana hingga malam ini kondisi air masih mengendangi akses jalan Hashim Asari antara penghubung Kota Tangerang dengan Jakarta. Dapat Anda lihat sendiri bagaimana penyekatan berbagai macam kendaraan roda 2 maupun roda 4 berusaha untuk melintas di genangan air yang memang hingga saat ini belum ada terlihat penurunan debit air yang stagnan. Hal ini membuat kemacetan yang cukup panjang di area Jalan Hashim Asari, dan dapat saya kabarkan untuk di untuk saya kabarkan Duren Village dan Ciledug Indah ada 8 RW yang terdampak. Kurang lebih ada sekitar 1.700 kepala keluarga atau kurang lebih ada sekitar 5.480 jiwa yang terdampak, dan mereka ini masih mengungsi di 4 masjid, yaitu ada Masjid Darussalam, Masjid Al-Ittihad, Masjid Nurul Hikmah, dan Masjid Nurul Muhajirin. Nah, sementara memang sebagian warga masih tetap bertahan di rumahnya karena memang memiliki lantai 2, namun ada sekitar 31 kepala keluarga atau sekitar 121 jiwa yang mengungsi di area masjid. Dan sejauh ini penyekatan memang di Kota Tangerang sendiri ada sekitar 12 titik genangan air yang terdampak di kurang lebih ada 8 kecamatan. Dan hingga saat ini air di tempat lain sudah mulai berangsur surut, namun tempat saya mengabarkan terlihat masih stagnan karena kondisi kontur air yang sepertinya sulit turun karena tidak ada pompa dari pihak pemerintah Kota Tangerang. Demikian penyekatan. Baik, terima kasih Rusdi Muslim atas laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten. Sebelumnya juga ada Agung Prasetyo dan juga Kurnia Dwi Hapsari. Semoga kondisinya segera pulih di sana. Terima kasih rekan-rekan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Satreskrim ringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor di kawasan perkantoran Banyuasin. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, 8 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari lereng Gunung Bulu Saraung. Pemirsa, beginilah proses evakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Jenazah korban yang sebelumnya telah diposisikan pada titik yang aman lalu dievakuasi menggunakan sistem hoist atau pengangkatan secara vertikal ke atas pesawat helikopter milik Angkatan Udara.
Proses evakuasi jenazah dilakukan dengan mengerahkan 2 unit helikopter jenis Karakal milik Basarnas dan TNI Angkatan Udara di lereng Gunung Bulu Saraung. Kedelapan jenazah korban selanjutnya dibawa ke Lanut Hasanuddin, lalu selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna proses identifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Penertiban pedagang kaki lima atau PKL di sepanjang Jalan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Tidak terima lapak dagangannya digusur petugas, salah satu pedagang bensin eceran pun menyiram petugas dengan BBM. Sementara pedagang lainnya ikut beraksi. Mereka terus melakukan perlawanan dengan menghadang mobil operasional Satpol PP menggunakan kursi besi yang terpasang di trotoar. Situasi semakin memanas saat petugas mengangkat peralatan mereka berjualan ke atas truk. Salah satu pedagang kembali menjerat petugas Satpol PP dengan bensin. Tapi penertiban terus berlangsung. Petugas kemudian mengamankan pedagang yang melakukan aksi penyiraman. Satreskrim meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor di kawasan perkantoran Banyuasin. 1 dari 2 pelaku harus ditembak di kakinya karena saat akan ditangkap melakukan perlawanan dan berusaha kabur. Beginilah pemirsa detik-detik Satuan Reskrim Polres Banyuasin saat melakukan penangkapan yang diduga para pelaku pencurian sepeda motor di kawasan perkantoran Pemkab Banyuasin, bahkan letusan senjata api pun terdengar keras. Pelaku ini sendiri ditangkap setelah ada salah satu pegawai honorer pemerintah daerah Banyuasin melaporkan ke Polres setelah kehilangan sepeda motor saat sedang terparkir di halaman Dinas Dukcapil Kelurahan Mulia Agung. Setelah mendapatkan laporan, Satreskrim langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Maria Asegaf. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.